hukumnya apapun tidak bisa menunda pemilu itu. Walaupun ada perang hari ini yang meluluh lantakkan ibu kota Jakarta, ada tsunami gempa megatrust di selatan Jawa menghancurkan Pulau Jawa, tidak bisa menunda pemilu berdasarkan konstitusi yang ada sekarang. Jadi memang kita itu kalau menghadapi satu krisis konstitusional seperti itu, oleh Undang-Undang Dasar dikatakan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Pas 5 tahun pemilu tidak terlaksana karena ada gempa bumi dahsyat, ada tsunami lebih dari tsunami di Aceh, atau ada perang yang meluluh lantakkan ibu kota Jakarta itu, maka nggak bisa menunda pemilu. Nggak ada jalan konstitusional untuk menunda pemilu oleh Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen secara ketentuan. Alasan apapun tidak bisa untuk menunda pemilu sekarang dengan Undang-Undang Dasar yang sekarang. Tapi kalau Undang-Undang Dasarnya di amandemen baru bisa, begitu ya Prof? Kalau di amandemen bisa. Atau Presiden keluarkan dekret. Atau Presiden menciptakan satu konvensi ketatanegaraan. Di luar 3 cara itu mustahil sama sekali. Karena memang UUD 45 hasil amandemen itu menyisakan satu persoalan besar. Yaitu kalau negara dihadapkan kepada keadaan krisis, ya, konstitusi tidak dapat memberikan satu jalan keluar apapun untuk mengatasi keadaan itu. Misalnya kita lihat tahun 1967 ya, ketika Bung Karno diberhentikan oleh MPRS bisa menunjuk pejabat presiden. Sekarang ini, jangankan terjadi gempa ataupun terjadi perang ya, andai kata misalnya presiden dan wakil presiden itu terbunuh, ya, bersamaan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri juga terbunuh bersamaan. Ya. Negara ini dalam keadaan vakum kekuasaan. Karena konstitusi kita menyisakan persoalan besar. Dia tidak menyediakan satu ruang jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu. Sebenarnya kita kan sudah berkali-kali menghadapi krisis tahun 45, krisis tahun 67, krisis Pak Harto dipaksa berhenti. Tapi ada jalan keluar konstitusionalnya. Sekarang nggak ada jalan keluar itu. Itu problemnya. Jadi kalau ditanya kepada saya, apa bisa ditunda alasan itu, alasan ini, saya bilang nggak ada alasan yang bisa menunda pemilu berdasarkan UUD 45 yang ada sekarang. Oke, tapi kalau misalnya terjadi kesepakatan antar elit politik yang menginginkan untuk tetap menunda pemilu, tapi dengan jalur konstitusional yaitu mengubah dulu amandemen Undang-Undang Dasarnya, itu baru bisa ya Prof? Ya, kalau mereka ubah Undang-Undang Dasarnya ya tentu bisa. Siapapun nggak bisa mengatakan apa-apa lagi karena Undang-Undang Dasarnya sudah berubah ya. Tapi untuk merubah Undang-Undang Dasar itu kan perlu prosedur yang diatur oleh pasal 37 Undang-Undang 45 sendiri maupun juga di dalam Undang-Undang Susduk, dan ada proses untuk itu. Nah, saya kan sebenarnya menulis panjang lebar kemarin itu. Kalau ditanya kepada saya, pendapat saya, apakah pemilu harus ditunda atau tidak? Semua kan tidak. Ya, hanya penyelenggaraan pemilu itu yang harus lebih disederhanakan. Sekarang misalnya dalam situasi pandemi seperti sekarang, walaupun sudah berubah menjadi endemi misalnya, atau ketika negara menghadapi kesulitan keuangan untuk membiayai pemilu yang mahal itu, pemerintah kan bisa menyelenggarakan penyederhanaan pemilu. Misalnya belajar sama Filipina, menyelenggarakan pemilu digital election, ya, dan itu hasilnya lebih baik juga, tidak banyak biaya keluar. Dan saya kira sekarang tingkat kepercayaan orang kepada IT itu lebih tinggi sekali. Electronic banking, orang bisa pindahkan uang, transfer uang miliaran, dan selama ini belum ada jadi keluhan apa-apa, ya, apalagi hanya nyoblos begitu. Ya, saya kira bisa aja kita lakukan pemilu yang sederhana seperti itu. Cuma kalau sekiranya memang pemilu itu betul-betul tidak bisa dilaksanakan. Nah, tadi Pak Surya Paloh sebenarnya sudah sama pikirannya dengan saya. Kalau ada perang, kata beliau, ada bencana alam yang dahsyat. Nah, saya menambahkan, kalau ada perang, ada bencana alam yang dahsyat, ya, ada kerusuhan, ada pemberontakan yang berskala nasional, atau ada wabah penyakit yang tidak dapat diatasi oleh bangsa dan negara kita, memang pemilu harus ditunda. Cuman kalau sekarang itu terjadi, dengan apa cara kita menundanya? Nggak ada jalan keluarnya oleh UUD 45. Di situ persoalannya. Ya. Oke. Ada prosedural yang harus dilalui jika ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Apakah itu salah satu proseduralnya adalah kesepakatan elit politik dan juga melakukan uji publik, Prof? Ya, sebenarnya tentu antara kegiatan politik yang resmi, ya, proses pengambilan keputusan melalui MPR,
Itu jalur resminya. Tapi jalur resmi itu kan harus dimulai dengan satu lobby-lobby politik terlebih dahulu. Jadi kalau saya sih melihat apa yang dilakukan oleh Caimin, apa yang dilakukan oleh Pak Zulhas, apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga, itu ancang-ancang. Mereka melakukan lobby politik secara informal lebih dulu. Mungkin setelah ini mereka akan melobi partai-partai besar yang lain. Katakanlah misalnya PDIP, Golkar sudah, kemudian Nasdem. Kan bisa dilakukan lobby-lobby politik, pendekatan-pendekatan politik, ya. Dan setelah mereka melakukan satu diskusi, ya hasilnya ya bisa mereka setuju, atau mungkin juga mereka tidak setuju. Kalau sekiranya mereka setuju, ya apa yang sudah disepakati oleh para pemimpin politik itu tidak dengan sendirinya bisa menunda pemilu. Tetap prosedur formal, ya pengaturan dalam UUD 45 itu harus diubah, ya, atau menciptakan satu konvensi ketatanegaraan yang sangat sulit untuk bisa dilaksanakan. Apalagi kalau memang benar-benar berani, ya, misalnya seperti Bung Karno tahun 59 keluarkan dekret, ya. Ya Bung Karno bisa karena karismanya luar biasa dan dia didukung oleh militer melalui Jenderal Nasution. Tapi Gus Dur tahun 2001 kan pernah mengeluarkan dekret juga, dan ketika dekret langsung dijawab MPR, Gus Durnya langsung diberhentikan. Apakah persoalannya sekarang Pak Jokowi punya keberanian seperti itu mengeluarkan dekret yang berhasil seperti Bung Karno atau gagal seperti Gus Dur? Saya kira itu sesuatu yang menjadi pilihan sangat sulit bagi Pak Jokowi. Kalau beliau sendiri sih yang saya tangkap, ya, 2 kali saya bertemu beliau dan sambil tertawa-tertawa beliau mengatakan saya nggak ada keinginan Prof untuk lebih daripada 2 kali itu melanggar konstitusi jelas, dan saya nggak enak dibuat oleh isu-isu seperti ini. Ya itu ya secara zahir, ya itulah yang beliau sampaikan kepada saya. Kalau orang mengatakan oh mungkin diam-diam beliau mau, itu saya mengatakan ya saya hanya tahu yang zahir, yang batin itu. Iya, Prof Yusril, kalau Presiden kan sebetulnya sudah tegas mengatakan tidak berniat kalau misalnya jabatannya diperpanjang 3 periode. Tapi ada pandangan yang mengatakan penundaan pemilu hanya untuk 1 tahun atau 2 tahun saja. Itu kan tidak masuk hitungan 1 periode. Nah, menurut Prof Yusril bagaimana pandangan tersebut? Tapi persoalannya itu ada 2 masalah. Siapa yang bisa menunda pemilu? Lembaga apa yang bisa menunda itu? Sekarang UUD 45 nggak ada pengaturan tentang itu. Kalau dulu UUD 45 yang lama memang nggak bicara pemilu sama sekali, dan penyelenggara pemilunya presiden. Kalau dulu, jadi kalau presiden tunda pemilu ya selesai. Itu kalau zaman Pak Harto dulu. Tapi kalau sekarang ya pemilu itu dilaksanakan oleh lembaga mandiri dan independen KPU. Dialah yang menentukan pemilu itu kapan dilaksanakan. Apakah ya komisioner KPU itu punya nyali dan punya gesah atau kewibawaan untuk menunda pemilu? Saya kira mereka itu cuma orang-orang kampus, LSM, direktur di situ, nggak punya karisma politik apapun untuk bisa menunda pemilu. Kecuali ada alasan-alasan yang cukup kuat untuk itu, dan juga ada landasan konstitusional untuk menunda pemilu itu sendiri. Jadi presiden tidak mungkin akan menunda pemilu, dan karena itu dalam usulan saya kemarin saya katakan mestinya hanya MPR sebagai satu lembaga yang berwenang untuk memutuskan apa yang saya usulkan tadi. Jika pemilu dalam pasal 22E yang diadakan sekali dalam 5 tahun sekali itu tidak dapat dilaksanakan karena perang, karena bencana alam, karena kerusuhan, karena pemberontakan, karena wabah penyakit yang tidak bisa diatasi, maka MPR yang bersidang untuk menetapkan pemilu itu ditunda, dan setelah itu semua pejabat yang harus diisi dengan pemilihan umum, yaitu berstatus sebagai satu pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum itu sendiri. Jadi supaya tahu Anda ini jadi pejabat presiden, bukan presiden 100%. Begitu juga DPR, MPR, DPD, DPRD, Anda ini hanya DPR sementara, bukan untuk satu periode sampai dilaksanakannya pemilihan umum. Itu jalan keluar yang saya berikan sebenarnya. Walaupun bukan berarti saya setuju supaya pemilu ditunda, jangan ada kesan seperti itu, enggak. Oke, Prof, tapi apakah ini bisa berkembang menjadi suatu bola yang liar apabila nanti presidennya jadi presiden sementara, pejabat DPR-nya semuanya sementara, nanti akan diputuskan oleh siapa? Apakah tetap presiden yang sekarang akan diperpanjang tapi dengan status sementara, atau berubah ada pejabat presiden yang lain? Itu akan menjadi keputusan siapa? MPR yang harus memutuskan. Dan saran saya sebenarnya lebih baik presiden yang ada itu ya diberikan status sebagai pejabat sementara sampai dilaksanakannya pemilu. So kalau tidak akan menimbulkan persoalan politik yang baru, ya rebut-rebutan, saing-saingan antara satu sama yang lain.
Nah, saya kira kalau diberikan status seperti itu ya bisa. Bukan soalnya Pak Jokowi atau siapapun. Ya, saya berpikir dalam konteks hukum tata negara, kita itu nggak bicara orang. Kita bicara sistem dan bicara mekanisme. Bukan nanti dibilang, oh Yusril pendukung Pak Jokowi. Enggak. Andai kata Anda yang duduk di situ, sebenarnya Anda aja yang diperpanjang jadi sementara. Ini kadang-kadang sering orang tuh tidak bisa membedakan antara analisis hukum tata negara dan kemauan politiknya sendiri. Jadi sama dulu seperti Pak Emil Salim dulu marah-marah sama saya, kenapa Soeharto berhenti kok Habibie yang gantikan? Ya sebenarnya itu salahnya Pak Emil. Coba Pak Emil wakil presiden, saya akan urus Pak Emil jadi presiden. Saya nggak peduli ada kata hantu aja yang jadi wakil presiden waktu itu. Saya akan urus hantu itu menjadi presiden. Gitu.